ada komisura posterior di bagian sini, ada komisura yang habenalis di bagian apa namanya superiornya, dan beberapa organ yang lainnya. Dia diinervasi terutama diaktifasi oleh sistem sistem simpatis yang berasal dari ganglion servikal yang superior. Kemudian kalau dari parasimpatisnya, dia mendapatkan cabang atau serabut parasimpatis dari ganglion pterygopalatina dan ganglion opticus. Nah, neuron dari glandula pinealis ini sendiri, dia sensitif terhadap epinefrin. Jadi terutama diaktifkan oleh sistem simpatis. Kalau kita ingat yang lalu, ada dua sistem untuk yang otonom, sistem saraf otonom, ada sistem saraf yang simpatis, ada sistem yang parasimpatis, di mana kalau yang simpatis kita ingat yang lalu bahwa kalau yang simpatis itu adalah apa namanya yang merespon fight or flight, sementara yang parasimpatis rest or digest. Jadi melawan atau kabur untuk yang simpatis, dan parasimpatis yang beristirahat atau dia yang mencerna makanan. Epinefrin sendiri, glandula pinealis sendiri, dia terutama diaktifasi atau sensitif terhadap epinefrin yang merupakan sistem saraf simpatis. Vaskularisasinya dia berasal dari arteri cerebri posterior, yang nantinya darah yang berasal dari glandula pinealis ini akan bermuara pada vena cerebri interna. Fungsinya seperti yang kita ketahui atau mungkin Anda pernah baca, dia berfungsi untuk memproduksi melatonin. Mohon dibedakan antara melanin dan melatonin. Kalau melanin kan ada di kulit, kalau melatonin itu yang diproduksi dan dikeluarkan oleh glandula pinealis. Fungsinya apa sih melatonin ini sendiri? Yaitu mengatur irama sirkadian. Jadi irama bangun dan tidur gitu. Dia juga meregulasi pertumbuhan dari sistem reproduktif. Utamanya dia mengatur siklus sirkadian atau irama sirkadian. Jadi kalau Anda pernah dengar, ini adalah hormon melatonin itu adalah hormon panjang umur kalau Anda sempat baca-baca atau mungkin pernah dengar. Karena dia salah satu yang mencegah penuaan. Karena kan irama sirkadian itu tadi saya sampaikan bahwa dia irama bangun dan tidur. Jadi kalau waktu tidur Anda cukup, seharusnya penuaan Anda bisa dicegah. Makanya di sini clinical remarks-nya atau korelasi klinisnya, dia berhubungan dengan gangguan dari irama sirkadian, ya pasti ya, tadi memang fungsinya adalah untuk mengatur irama sirkadian ya, di melatonin itu. Nah, yang lain lagi yang mungkin lebih sederhana dibanding dengan gangguan irama sirkadian itu adalah jet lag. Jadi kalau misalnya Anda ke luar negeri yang mungkin terpaut 7 jam, 8 jam, atau 12 jam gitu, yang dimana kita siang, di sana sudah malam, kayak gitu, itu akan Anda mendapatkan kayak sensasi yang jet lag itu sendiri. Jadi harusnya jam segini saya sudah tidur, tapi kok ini masih pagi, jadi saya nggak bisa tidur. Nah, melatonin itu dia diproduksi terutama ketika, saya bilang di sini nggak ya? Oh enggak. Ketika intensitas cahaya yang masuk ke retina itu rendah. Jadi melatonin itu diproduksi terutama pada malam hari. Nah, clinical remarks yang lain adalah adanya pinealoma atau adanya tumor pada glandula pinealis. Dia bisa menyebabkan yang namanya sindrom Parinaud. Sindrom Parinaud itu sendiri ada triasnya. Di sini ada
palsi dari apa namanya up gaze, jadi untuk ngelihat ke atas tuh nggak bisa. Terus habis itu ada nistagmus yang konvergen. Terus ada disosiasi dari penglihatan yang apa namanya light near dissociation, cahaya yang dekat gitu. Jadi ada disosiasi di situ. Itu bisa disebabkan dari adanya pinealoma. Nah, pinealoma itu sendiri. Jadi kalau kita nantinya, kalau Anda berpikir adanya satu gangguan organ, itu yang Anda pikirkan adalah dua. Yang pertama adalah gangguan dari struktur, yang selanjutnya adalah gangguan dari fungsi. Gangguan dari strukturnya, tumor, pinealoma ini kan tadi kan tumor dari glandula pinealis. Tumor itu kan suatu benjolan yang abnormal. Nah, kalau ada benjolan yang abnormal, strukturnya kan berubah. Ketika ada struktur yang berubah, maka mungkin akan mempengaruhi struktur yang lainnya. Misalnya saja kayak Anda tiba-tiba menjadi lebih gemuk, itu kan celana yang harusnya tadinya cukup, itu jadi nggak cukup. Itu adalah salah satu apa namanya efek dari perubahan strukturnya. Pinealoma juga kayak gitu, tumor juga kayak gitu. Jadi ketika ada tumor di situ, ada sesuatu yang menonjol atau membesar, jadi dia mungkin akan menekan struktur atau organ-organ di sekelilingnya. Makanya harusnya eh, kan tidak ada hubungan langsung antara glandula pinealis itu dengan penglihatan. Kalau di sini kita lihat ada abgaze, triasnya itu kan ada abgaze sama ada nistagmus. Dua-duanya itu kan kaitannya atau tiga-tiganya ini kan kaitannya dengan penglihatan. Kalau kita lihat tadi anatominya, kita lihat di sini, dia posisinya ada di mana? Dia posisinya ada di belakang. Di belakang itu pusat dari apa? Korteksnya pusat dari apa, kawan-kawan sekalian? Korteks cerebri yang bagian posterior atau bagian oksipital? Penglihatan, Dok. Ya, terima kasih. Dia merupakan bagian ada pusat dari penglihatan. Jadi karena ada tumor di situ bisa jadi menekan apa namanya korteks dari penglihatan atau jaris penglihatan, maka bisa didapatkan trias di mana terjadi gangguan penglihatan. Itu. Jadi ketika Anda mendapatkan suatu tanda atau suatu sign dari suatu penyakit, Anda harus berpikir apakah ini merupakan manifestasi dari gangguan strukturnya, apakah ini manifestasi dari gangguan fisiologisnya. Oh, cepet banget ya. Ini belum sampai 2 jam nanti udah kelar karena glandula pinealis aja saya udah selesai dalam waktu 13 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di glandula pinealis mungkin yang harus Anda pahami? Sekali lagi, kalau Anda mempelajari anatomi itu adalah Anda mampu untuk membayangkan gambaran 3 dimensi dari organ tersebut. Fungsinya apa, gambaran 3 dimensinya bagaimana. Jadi nanti ketika ada suatu kelainan, Anda paham ini kira-kira kelainannya ABC itu nanti di mana ya originnya, sumbernya gangguan ini berasal. Kalau belum ada yang akan ditanyakan, saya lanjutkan ke kelenjar tiroid. Wah, ini mohon maaf kalau ternyata saya terlalu cepat, jadi saya mengkorupsi banyak waktu. Silahkan nanti kita ada forum tanya jawab aja. Ya, silahkan Sofi Fauziah. Dok, maaf izin bertanya. Untuk perbedaan dari glandula pinealis anterior dan posterior itu apa ya, Dok? Sebentar, Anda baca di mana nih? Boleh disampaikan ini sumbernya? Maaf dok, sumbernya saya lupa, tapi saya pernah baca gitu, Dok. Glandula pinealis apa hipofisis? Oh, hipofisis, Dok, maaf. Mm-mm. Yang terutama mungkin yang hipofisis sih sebenarnya, yang apa namanya dia anterior dan posterior. eh Apa namanya? Karena kan mereka beda, embriologinya beda.
Jadi cara hormon itu dirilis ke ke sekitarnya itu akan berbeda. Tapi kalau glandula pinealis ini sendiri karena dia asalnya dari di ensefalon, jadi harusnya sama kayak glandula yang sama kayak glandula pituitary yang anterior. Dia cara rilis hormonnya. Oke, mungkin ada lagi yang akan ditanyakan atau disampaikan? Oke, silakan saja untuk menanyakan ya. Saya lanjutkan ke glandula yang tiroid atau kelenjar tiroid. Nah, ini sering banget nih kita dengar nih. Ada tiroid. Glandula tiroid itu bentuknya kan kayak kupu-kupu ya. Jadi ada lobus yang kanan, ada lobus yang kiri, di mana keduanya itu kanan dan kiri, nanti keduanya dihubungkan oleh yang namanya ismus. Nah, di mana letaknya? Dia ada di paratrakea, di kanan dan kirinya trakea. Di situ udah tadi ya ini. Nah, ada beberapa sel yang membentuk glandula tiroid ini sendiri. Ada folikel, ada parafolikular, ada sel endotelial, ada fibroblast, ada limfosit dan adiposit. Nah, mereka ternyata fungsinya berbeda-beda nih. Saya ngomongin, oh ya, nanti ada embriologinya lagi. Kalau yang sel yang folikel, nanti mungkin Anda akan ketemu di histologi ya. Ada folikular, ada parafolikular, terus di sini ada folikelnya itu sendiri, kemudian ada yang nanti kan kita kenal yang ada yang namanya tiroglobulin. Jadi kalau folikel, jadi folikularnya itu dia nanti mengsekresi hormon tiroid bisa berupa tiroksin ataupun triiodultironin T4 ataupun T3. Sementara untuk yang parafolikular atau sel C, dia akan mensekresi kalsitonin. Nanti fungsinya berbeda ya antara hormon tiroid dan yang kalsitonin ini. Endotelial ataupun yang lainnya mereka adalah sel-sel yang mensupport dari para folikel maupun folikel. Tapi utamanya di endokrin kita mengenal ada sel folikular sama parafolikular. Folikular untuk mensekresi tiroid hormon, parafolikular untuk kalsitonin. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi kita balik lagi ke embriologinya. Kalau tadi Anda lihat kan gambarannya udah kayak kupu-kupu kayak gini ya, pada dewasa yang normal, gambarannya seperti ini nih. Ada di paratrakeal, ada dua lobus dan dihubungkan oleh ismus. Dulu waktu embriologinya ternyata ada hubungan antara glandula tiroid ini dengan lidah. Jadi glandula tiroid itu berhubungan dengan lidah, di mana ada muaranya yang bernama foramen cecum. Nanti mungkin kalau Anda belajar gastrointestinal di lidah, nanti Anda akan ketemu yang namanya foramen cecum. Dia ada di mid sagittal gitu, dia ada di tengah-tengah. Bentuknya ya foramen, tapi harusnya pada dewasa dia eh, bolongnya tidak membentuk saluran lagi karena dia sudah obliterasi saluran ini yang warnanya pink yang nggak begitu jelas nih ya. Dia harusnya udah obliterasi nih. Tapi pada beberapa orang di mana ini adalah variasi normal, obliterasi dari eh, hubungan antara foramen cecum dan glandula tiroid itu ada sisanya yang dinamakan lobus piramid. Nah, lobus piramidalis ini itu merupakan sisa dari hubungan antara atau koneksi antara glandula tiroid dengan lidah atau si foramen cecum itu tadi. Ini adalah variasi yang normal ya. Jadi ada kupu-kupu terus di tengahnya ada tonjolan itu lobus piramidalis. Tapi saya nggak sampaikan di sini. Tapi pada beberapa orang kemungkinan ada gangguan dari obliterasi
saluran ini. Jadi kalau variasi normal ada lobus piramidalisnya, tapi ada juga yang gangguan, di mana gangguan penutupan ini terus habis itu mungkin di daerah lidah, atau mungkin di submandibula, atau mungkin di daerah leher, di kolinya itu, di koli anterior superior, itu dia ada sisa dari saluran antara foramen cecum dengan glandula tiroid yang nantinya mungkin bisa membentuk kista. Eh, Kok saya nggak kasih gambarnya, saya lupa. Jadi membentuk kista gitu. Kan kalau saluran itu kan berarti kan ada tengahnya bolong gitu ya. Nah kalau bolong tengahnya gitu, penutupannya nggak sempurna, oblitrasinya nggak sempurna, jadi ada bagian yang tidak menutup gitu. Bagian yang tidak menutup itu jadi seolah-olah di sana dia membentuk kista. Jadi kalau kista itu kayak hmm, lumen, lumen yang apa namanya, yang terisi cairan, yang dia itu tertutup jadi kayak kayak balon gitu. Jadi ada dindingnya, terus habis itu ada cairan di dalamnya. Itu kan kalau misalnya Anda sedotan itu atas dan bawahnya mbok bumpeti, Anda apa namanya, Anda tekan gitu kan, tengahnya itu kan masih menyisakan rongga. Nah, rongganya itu atas dan bawahnya sudah nggak bisa, cairan yang di dalam rongga itu kan akhirnya atas dan bawah nggak bisa keluar, makanya dia tetap berada di situ. Nah, itu nanti akan menjadi kista di sini. Bisa jadi kista yang terdapat di lidah atau yang di sepanjang jalur dari apa namanya, migrasi dari glandula tiroid ini, eh, dia membentuk kista akibat dari oblitrasi yang tidak sempurna. Nah, kalau tadi hipotalamus, epifisis cerebri atau glandula pinealis itu tadi dia menghasilkan melatonin di eh, tiroid, dia akan menghasilkan hormon tiroid yang fungsinya intinya adalah meningkatkan metabolisme, laju metabolisme. Apakah itu laju metabolisme basal pada kondisi sadar dalam keadaan istirahat dan dalam keadaan puasa ya. Jadi basal metabolic rate itu didapatkan ketika orang tersebut dalam kondisi sadar tidak tidur, tapi dalam kondisi beristirahat, tidak beraktivitas, dan tidak sedang mencerna makanan. Jadi dalam keadaan berpuasa, itu adalah basal metabolic rate-nya dia. Hormon tiroid ini bisa meningkatkan basal metabolic rate dan meningkatkan, pada umumnya adalah meningkatkan metabolisme. Nah, di sini kalau Anda lihat yang poin kedua, itu dia meningkatkan pompa dari sodium dan potasium. Nah, di sini dia menggunakan dan memproduksi ATP, di mana kalau ada ATP yang terproduksi, ada energi yang terproduksi, maka ada panas yang dihasilkan, maka temperatur dari tubuh akan meningkat. Jadi di sini hormon tiroid dapat mempengaruhi, dapat memberikan efek kalorigenik. Kemudian hormon tiroid itu juga menstimulasi dari sintesis protein, peningkatan glukosa, dan asam lemak untuk dijadikan ATP. Karena kita tahu ya, metabolisme itu kan bahan dasarnya adalah ATP. Jadi kalau ada tiroidnya bekerja, eh, ini metabolisme udah apa belum ya Anda? Ya udahlah. Metabolisme itu bahan bakarnya itu kan adalah glukosa. Glukosa bisa didapatkan dari protein, glukosa itu sendiri, maupun dari asam lemak yang nantinya, asam lemak ataupun protein yang nantinya akan dikonversi sebagai glukosa. Nah, balik lagi tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme. Kemudian ini sama aja, meningkatkan dari aksi katekolamin, norepinefrin dan epinefrin. Sekali lagi Anda mengetahui bahwa norepinefrin dan epinefrin ini, adrenalin, itu kan dia berfungsi di fight or flight. Fight or flight itu kan merupakan usaha atau rangsang yang membutuhkan energi. Dari situ juga metabolismenya juga meningkat juga. Kemudian hormon tiroid ini bersama dengan growth hormone dan insulin
dia mengakselerasi pertumbuhan tubuh. Jadi kalau sekali lagi kita simpulkan bahwa hormon tiroid ini sendiri tadi dia berfungsi untuk meningkatkan metabolisme. Jadi kalau Anda pernah mengenal ini sekalian di clinical remarks-nya ya, nanti Anda akan ketemu namanya hipertiroid dan hipotiroid. Kalau hipertiroid itu kan berarti kelebihan hormon tiroid. Nah, kalau Anda kelebihan hormon tiroid, jadi di situ kan metabolismenya jadi meningkat. Karena kita tahu ya, tadi hormon tiroid kan untuk berfungsi efeknya adalah meningkatkan metabolisme. Hipertiroid, metabolismenya meningkat. Kalau metabolismenya meningkat, apa yang terjadi? Karena dia punya efek kalorigenik, jadi mungkin dia sering berkeringat. Jadi mungkin makanya salah satunya tandanya adalah sering merasa kepanasan atau sumuk, padahal itu mungkin di lingkungan yang kawan-kawannya lain yang normal, yang euthyroid, itu merasakan ini biasa aja atau ini dingin aja, tapi dia merasa panas banget gitu. Karena dia memang efeknya adalah kalorigenik. Kemudian di hipertiroid lagi, karena dia apa namanya metabolismenya meningkat, nggak semua, banyak dia membutuhkan banyak energi. Jadi mungkin dia makannya banyak, tapi dia nggak gendut. Padahal aktivitasnya ya biasa aja gitu. Karena kita tahu bahwa hormon tiroid dia meningkatkan penggunaan dari glukosa, fatty acid, dan protein untuk memproduksi ATP. Makanya salah satu dari sign-nya adalah banyak makan, tapi dia tetap kurus. Kemudian apalagi sih ininya? Jadi, nah ini ada dia meningkatkan aksi dari katekolamin, norepinefrin, dan epinefrin. Kita tahu ya tadi fight or flight. Anda kalau lari kan Anda nggak mungkin tidak jantungnya tidak berdetaknya kan pasti lebih cepat ya, tidak mungkin jadi lebih lambat. Karena kan eh, tubuh itu membutuhkan banyak energi dari oksigen itu tadi yang diolah nantinya akan menjadi ATP. Makanya jantung harus berdetak lebih cepat, nafas harus apa namanya lebih longgar, saluran nafasnya lebih longgar, mungkin nafasnya jadi lebih cepat. Harapannya adalah untuk menyediakan banyak oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Jadi di sini kalau dia hipertiroid, kemungkinan besar ya, Anda bayangin aja kalau hipertiroid itu kayak orang lari gitu. Kalau orang lari itu kan banyak makan tapi enggak kurus, kalau enggak kurus, enggak gendut-gendut. Terus habis itu dia detak jantungnya jadi cepat. Bisa jadi dia terlalu cepat detak jantungnya padahal nggak ngapa-ngapain. Kemudian orang lari itu kan panas kan tubuhnya. Jadi dia selalu merasa kepanasan padahal cuacanya sedang dingin. Jadi kalau nantinya Anda akan bertemu dengan sign atau simptom dari hipertiroid, Anda pikirkan bahwa orang itu kayak orang lari gitu. Tapi padahal dia lagi nggak lari. Gara-gara kebanyakan hormon hipertiroid, karena kebanyakan tiroid aja. Kalau yang hipotiroid, yang tiroidnya jadi berkurang, itu berarti kebalikannya. Dia makan sedikit aja sudah jadi gendut banget. Terus habis itu jadi apa namanya? Karena kita tahu eh, dia bukan simpatis yang terangsang, tapi parasimpatis. Bukan simpatis yang terangsang, jadi mungkin dia jadi lebih sering diare. Terus orang-orang biasa aja, suhunya biasa aja, lingkungan di suhu yang biasa aja, dia merasa kedinginan karena efek kalorigenik yang harusnya dihasilkan oleh tiroid yang normal tidak dia dapatkan. Denyut jantungnya mungkin jadi lebih lambat karena itu tadi dia hormon tiroidnya kurang untuk mengenhance aksi dari adrenalin. Itu. Tadi kita tahu bahwa glandula tiroid itu punya dua sel utama, folikular dan parafolikular. Folikular dia menghasilkan hormon tiroid, parafolikular dia menghasilkan kalsitonin. Nah,
kalsitonin ini fungsinya adalah untuk mengatur konsentrasi plasma, konsentrasi kalsium dalam plasma. Dia kerjanya nanti berkebalikan dengan hormon paratiroid. Dia akan berkebalikan dengan hormon. Nanti akan kita bahas di hormon mungkin ya, kerja dari kalsitonin ini. Nah, si glandula tiroid itu dienervasi oleh parasimpatisnya oleh vagus, dan simpatisnya dia berasal dari trunkus simpatikus. Vaskularisasinya, dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri tiroidea inferior dan superior. Kemudian darah yang berasal dari vena glandula tiroid itu nanti akan bermuara ke vena tiroid ini sendiri. Nah, clinical remarks-nya, saya nggak tahu Anda sudah ada pemeriksaan ini atau belum. Jadi kan tiroid itu tadi kita lihat ya, tiroid itu kan nempel di paratrakea. Nah, kalau misalnya ada benjolan di tiroid, tiroid. Kemudian yang poin kedua ini, karena si glandula tiroid ini ada di paratrakea, yang berarti dia menyelubungi airway, trakeanya itu kan ada di paratrakea ya, jadi ada di kanan kirinya trakea ya. Sementara trakea itu adalah jalan nafas. Jika ada tumor atau keganasan di situ, maka bisa jadi nantinya akan ada penyempitan dari airway karena ketekan dari tiroid. Tadi seperti yang saya sampaikan, pada gangguan struktur, gangguan organ, itu Anda harus berpikir dua, gangguan struktur dan gangguan fungsi. Gangguan strukturnya karena tiroid itu ada di sekeliling airway, sekeliling trakea, maka kemungkinan besar kalau glandulanya itu membesar, ya trakeanya akan ketekan. Kalau trakeanya ketekan bagaimana? Jadi mungkin yang dikeluhkan adalah sesak nafas. Retrosternal goiter itu jadi ada tiroidnya itu membesar dan bisa jadi dia membesar masuk sampai ke melewati torak inlet, jadi apa namanya, apertura torasik masuk ke retrosternal. Jadi ada yang dinamakan retrosternal goiter karena goiternya itu atau si tumor dari tiroid itu saking besarnya dia bisa meluas sampai ke kaudal dan tempatnya ada di belakang dari sternum, makanya namanya retrosternal. Dia masuk lewat thorax inlet, dia berada di belakang dari sternum. Oh, mohon maaf saya nggak ada gambarnya. Nah, kepentingan yang lain lagi apa? Arteri dan nervusnya. Ini ketika tiroidektomi dan tiroidektomi kemungkinan. Jadi mungkin kalau Anda pernah dengar atau Anda pernah ketemu sama mungkin kawan ataukah saudara ataukah Anda pernah baca. Jadi salah satu adverse effect yang apa namanya yang efek yang tidak diharapkan dalam bukan efek samping ya, efek yang tidak diharapkan pada operasi pengangkatan tiroid itu adalah suaranya menjadi serak. Kenapa kok ada kekhawatiran itu? Karena glandula tiroid ini sendiri dia dekat dengan nervus laryngeus yang recurrens, di mana nervus tersebut menginervasi dari plica vokalis. Kalau itu nervusnya kesenggol dan ada lesi saat dilakukan pengangkatan tiroidektomi, jadi
dan itu tidak bisa, lesinya mungkin besar sekali sehingga tidak bisa melakukan regenerasi, bisa jadi si pasien tadi suaranya jadi serak. Jadi mungkin Anda harus berhati-hati kalau misalnya nanti Anda misalnya jadi operator, jadi dokter bedah gitu ya. THT apa ya kalau tiroid itu? Jadi dokter spesialis yang mengoperasi pengangkatan tiroid atau tiroidektomi, itu Anda harus berhati-hati, terutama mungkin kalau pasiennya ini adalah pekerjaannya bermodalkan suara ya, jadi kayak penyanyi, terus habis itu kayak guru, pemain opera dan lain sebagainya. Karena ketika Anda operasi tiroidektomi, terus nanti nyenggol nervusnya, ada lesi di situ dan tidak bisa regenerasi lagi dengan sempurna, bisa jadi dia suaranya malah jadi serak dan Anda jadi kayak dalam tanda kutip mematikan sumber penghidupan dia gitu. Oh, jadi pentingnya Anda mengetahui apa saja di sekeliling glandula tiroid itu adalah untuk memperkirakan misalnya kalau ada tindakan, itu nanti Anda harus bagaimana dan berbuat apa. Udah nggak ya gambar dari sini? Hmm, nggak ada yang kelihatan vagus aja ya. Bukan, nggak kelihatan. Oh, oke, nggak begitu kelihatan gambarnya. Nanti Anda bisa lihat lagi di atlas Anda, yang mana sih yang namanya nervus recurrens laringis, yang mana sih yang namanya nervus laring eksternal, yang mana sih yang namanya arteri-arteri tiroid superior atau tiroid yang lainnya, itu yang mana sih? Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin di glandula tiroid, di kelenjar tiroid? Oke, saya lanjutkan ke glandula paratiroid. Oh iya ya, dari tadi tuh saya nggak pernah nyapa-nyapa orang ya. Saya mau nyapa-nyapa dulu deh sebelum saya lanjutin ke glandula paratiroid. Ini udah berapa orang sih? Sorry. Ada 72 orang dari 80 sekian. Oke. Hmm, siapa yang belum pernah saya sapa ya? Bill, yang belum pernah saya sapa siapa Bill? Kurang tahu tuh. Hmm, Pak Imrotul Khotimah, pernah saya panggil nggak namanya? Pak Imrotul Khotimah? Iya dok, Pernah saya sapa nggak? Saya lupa. sudah pernah dok. Oh, sudah pernah. Oh ya, Iya, sekarang saya sapa lagi ya. Pak Imrotul Khotimah, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari yang tadi? Kalau nggak ada, saya mau tanya ke Habib Isa Ansori aja deh, nggak jadi ke Pak Imrotul Khotimah. Habib Isa Ansori ada di situ? Habib Isa Ansori ada di situ? Habib Isa Ansori ada di situ? Soalnya apa? Zoom-nya itu nggak di mute, tapi nggak, suara saya nggak ada bocor dari tadi. Habib Isa Ansori ada di situ? Kayaknya hening sekali gitu dari arah Habib Isa Ansori itu. Nggak di mute, tapi nggak ada suara apapun. Saya jadi bertanya-tanya, dia sebenarnya nyambung ya apa, speakernya nyambung nggak ya? Suara saya didengerin nggak ya dari tadi? Habib Isa Ansori akan saya panggil sampai nanti dia nyaut. Oke, siapa lagi ya? Oh, semuanya di mute. Saya lanjutin dulu. Yang kemudian adalah glandula paratiroid.
Nah, glandula paratiroid ini tadi dia letaknya ada di posterior dari glandula tiroid. Jadi ada 4 dia, ada yang di kanan, ada yang di kiri, terus habis itu di atas, di superior, dan di inferior. Nah, dari lokasinya ini makanya tadi perlu berhati-hati. Tadi kalau kita lihat di sini ya, clinical remarks-nya adalah waktu tiroidektomi itu harus berhati-hati paratiroidnya. Jangan-jangan paratiroidnya nanti keambil juga. Ya walaupun itu sebenarnya tidak sulit sekali untuk ini ya, sulit sekali untuk dihindari pengambilan paratiroid karena dia memang nempel di tiroid. Jadi kemungkinan besarnya paratiroidnya ikut keambil. Kalau paratiroidnya ikut keambil, padahal paratiroid itu menghasilkan parathormon, ya berarti harusnya ada si operator harus siap sedia atau jaga-jaga untuk apa namanya substitusi dari parathormonnya. Oke. Nah, di parathormon ini sendiri dia fungsinya nanti menghasilkan utamanya adalah menghasilkan paratiroid. Nah, siapa sih dari chief cell sama oxyphil cell? Nanti di histologi mungkin Anda akan belajar yang fungsi dari parathormon tadi seperti yang saya sampaikan, dia berkebalikan dengan kalsitonin. Kalau kalsitonin itu tadi fungsinya adalah untuk menurunkan kalsium dalam plasma, kalau parathormon fungsinya untuk meningkatkan kalsium dalam plasma. Jadi, kalau misalnya kalsium dalam plasma itu lagi tinggi nih, lagi meningkat, si sel C dari tiroid kemudian akan memproduksi dan mengeluarkan kalsitonin. Jadi kalsitoninnya dalam darah akan meningkat, yang kemudian dia akan bekerja untuk menurunkan kalsium plasma. Nah, peningkatan kalsium ini kalau Anda lihat yang ada panah merah terus negatif ya. Peningkatan kalsium plasma ini dia merupakan feedback negatif untuk para tiroid. Kita tahu ada yang namanya feedback negatif, ada feedback positif ya. Peningkatan kalsium plasma itu adalah feedback positif untuk sel C menghasilkan kalsitonin. Tapi dia adalah feedback negatif untuk sekresi dari parathormon oleh para thyroid glands. Sementara sebaliknya, kalau ternyata kalsium di dalam plasma itu dia turun. Karena kalsiumnya turun, kan tubuh gimana caranya nih biar ditingkatkan? Ditingkatkan dengan apa? Dengan meningkatkan sekresi dari parathormon supaya nantinya kalsiumnya dalam plasma itu meningkat. Kalsium dalam darah lebih tinggi atau mendekati normal. Loh, kok ini nggak kelihatan? Ini saya nulis apa nih di belakangnya kok nggak kelihatan gambarnya? Gambarnya, tulisannya nggak kelihatan ketutupan gambar. Nah, di sini Anda lihat mekanisme dari kalsium. Ini mungkin harusnya ranahnya banyak ranahnya fisiologi ya. Di sini Anda cukup tahu aja di anatomi ini bahwa tadi seperti yang disampaikan kalau yang ini ya, ini kan konsep dasarnya. Nah, bagaimana caranya si paratiroid itu, parathormon itu untuk meningkatkan kalsium plasma? Ternyata dia bekerja di 3 organ, di ginjal, di usus, dan di tulang. Pada ginjal, dia merangsang supaya pengeluaran atau ekskresi dari kalsium eh, yang bersama dengan urin, ekskresi kalsium di urin itu berkurang. Gimana caranya? Jadi ginjal ini, tubulus ginjal itu dirangsang untuk bisa mengabsorpsi kembali atau mereabsorpsi dari kalsium. Harapannya kan berarti kalau sedikit yang dibuang, berarti kan banyak yang masih ada di dalam darah. Kemudian di usus, parathormon ini dia bekerja untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus.
supaya lebih banyak lagi lebih banyak lagi kalsium yang beredar di dalam darah atau di dalam plasma. Kemudian satu target organ lagi adalah di tulang. Harapannya parat hormon ini, karena kan kita tahu ya, kalsium itu disimpan di tulang. Salah satunya disimpan di tulang. Ketika eh, kok di dalam darah itu kalsiumnya berkurang, maka cadangannya berarti kan yang harus simpanannya kan, yang harus dikeluarkan. Simpanan yang paling banyak ada di tulang, maka tulangnya di breakdown, dimobilisasi itu kalsium yang ada di tulang untuk meningkatkan kalsium yang ada di plasma. Ketika kalsium yang ada di plasma dirasa sudah cukup, ada umpan balik negatif, paratiroidnya disuruh stop untuk menghasilkan parathormon. Oke, di sini parat hormon itu sendiri dia diinervasi oleh eh, cabang dari ganglion cervicalis dan nervus yang ke situ, serabut saraf yang ke situ itu adalah vasomotor. Jadi kalau vasomotor ya fungsinya memang untuk mensekresi ya, menstimulasi dari sekresi. Dalam hal ini kalau di paratiroid ya parat hormon. Vaskularisasinya dia berasal dari arteri tiroid inferior. Kemudian dia nantinya akan setelah dari organ tersebut, dari paratiroid, nanti darah itu akan bermuara ke plexus vena tiroid. Sementara untuk sistema limfatikanya, nodi limfatisinya, dia nanti akan bermuara ke cervical yang profunda dan nodus limfatisi yang paratrakeal. Di sini kita mengenal untuk clinical remarks-nya ada hiperparatiroid, hipoparatiroid, dan hiperkalsemia. Jadi kalau hiperparatiroid ya berarti paratiroidnya atau parat hormonnya berarti terlalu banyak. Kalau parat hormon itu kan fungsinya tadi untuk meningkatkan kalsium. Jadi kalau hiperparatiroidisme ya kemungkinan nanti ada sign-nya adalah sign yang terkait dengan hiperkalsemia. Nanti itu seperti apa aja, Anda baca lagi. Kalsium itu fungsinya apa sih di apa namanya? Di dalam tubuh itu fungsinya apa? Jadi Anda jangan berpikir kalau kalsium cuma untuk menguatkan tulang dan gigi, enggak. Jadi kalsium itu sebagai elektrolit itu fungsinya seperti apa nanti Anda harus pelajari lagi. Begitu juga kalau misalnya dia kekurangan kalsium itu apa yang terjadi, itu Anda sebaiknya juga harus mempelajarinya. Udah kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya di sini apa yang ada di dalam pikiran Anda. Saya mau tahu. Jam berapa ini? Ini baru jam 8 ya Allah. Ternyata sebentar banget ya. Ya, karena sebenarnya kalau menurut saya sendiri kuliah itu untuk membuka wawasan Anda sih. Apa sih yang mau saya pelajari nantinya? Sepenting apa sih saya harus mempelajari hal tersebut? 75 orang dari 80 berapa? 86 ya? Ada berapa orang nggak masuk? 11 orang nggak masuk ya. Oke. Silakan, saya tunggu. Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda selama kita membicarakan tentang 3 glandula ini? Oke, silakan join slido.com. Silakan scan QR code-nya dan silakan tuliskan apa yang ada di dalam pikiran Anda sekalian. Apakah itu pertanyaan ataukah itu sebuah pernyataan? Orang banyak makan tapi terus penyakit serius. Jadi gini kawan-kawan yang terhormat, eh di hiperparatiroid itu nanti memang nantinya akan mengganggu. Tapi gini ya, jangan jangan terus Anda pikir saya kurus nih, saya cukup banyak makan tapi saya kurus. Jadi jangan terus berpikir kalau orang banyak makan kok nggak gendut-gendut itu pasti hipertiroid itu enggak. Jadi nanti itu banyak lagi eh, diagnosis bandingnya, tapi salah satunya adalah itu. Apakah itu penyakit serius atau tidak? Nah,
kita kita ingat-ingat lagi tadi kan fungsi dari tiroid itu adalah untuk meningkatkan metabolisme. Jadi Anda membayangkan kondisi dia saat lari. Nah, waktu lari itu apa yang terjadi? Nafasnya ngos-ngosan. Terus habis itu temperaturnya naik. Kemudian jantungnya jadi berdetaknya lebih cepat dan lain sebagainya. Kalau kondisi itu ada terus-menerus padahal dia tidak sedang lari, jadi, itu kan berarti suatu kelainan yang harusnya segera diatasi. Karena kalau misalnya yang jantung berdetak lebih cepat tadi ya, waktu lari kan jantungnya jadi berdetaknya kan lebih cepat. Jantung itu kalau dipicu terus-menerus, kan dia otot. Otot ada fase lelahnya. Jadi kalau itu dipicu terus-menerus, suatu ketika di fase lelahnya otot jantung, kan berarti otot jantungnya beristirahat. Kalau istirahat kan berarti berhenti ya jantungnya ya. Kalau berhenti jantungnya berhenti kan berarti nggak memompa darah lagi. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seserius apa seserius itu. Selain suara yang terpengaruh karena operasi pada tiroid, apa yang berpengaruh lain? Apalagi yang terpengaruh? Karena tiroidektomi, ektomi itu pengangkatan ya. Tomi itu kan potong. Kalau ektomi itu berarti kayak diangkat gitu. Histerektomi apa namanya? Uterusnya diangkat. Tiroidektomi, tiroidnya diangkat. Kalau tiroidnya diangkat berarti dia sudah nggak punya glandula tiroid lagi. Kalau nggak punya glandula tiroid lagi, berarti kan tidak ada yang menghasilkan hormon tiroid. Akhirnya yang terjadi ya dia harus ada support hormon tiroid dari luar, nggak bisa mengandalkan diri sendiri lagi karena memang sudah nggak punya sumber yang bisa menghasilkan hormon tiroid. Akhirnya dia harus mengkonsumsi hormon tiroid seumur hidupnya gitu. Gitu. Banyak makan tapi kurus. Iya, salah satunya tapi tentang paratiroid dan tiroid tentang kalsium pada PPP tentang paratiroid dan tiroid tentang kalsium pada plasma. Saya kurang jelas masuk pertanyaan ini. Jadi mungkin bisa di apa namanya dituliskan lagi atau kalau mau raise hand boleh. Nanti akan saya sampaikan PPT-nya setelah saya edit biar nggak ada selamat lebaran lagi. Orang yang memiliki hipertiroid itu akan susah untuk gemuk tapi badannya mudah terasa panas ya. Sebaliknya hipotiroid ya bukannya yang biasanya mudah panas adalah orang gemuk. Oh, jadi gini, eh, apa namanya? Kalau orang gemuk kepanasan itu kan karena lemaknya banyak gitu ya maksudnya ya. Nah, di sini itu balik lagi karena dia itu kan tiroid hormon itu tadi fungsi salah satu efeknya adalah kalorigenik. Dia itu menghasilkan kalori. Nah, jadi jangan Anda bayangkan yang gendutnya di sini yang obes sekali gitu enggak, tapi dia cenderung lebih eh, gemuk karena memang metabolismenya jadi kurang. Lemaknya itu tidak dipecah atau kurang dipecah untuk menjadi energi. Tidak ada sumber energi, kurang sekali sumber energi yang dihasilkan. Kalau energi yang dihasilkan kurang, efek kalorigeniknya atau kalori yang dihasilkan itu juga jadi lebih sedikit. Makanya dia di sini jadi ngerasa walaupun suasananya atau walaupun lingkungannya dingin, walaupun lingkungannya dia merasa kedinginan. Itu efek dari kalorigeniknya, bukan dari yang apa lipidnya itu sendiri. Hipertiroid berpengaruh besar pada mental. Hmm, kalau kita lihat, oh, ini saya harusnya menyampaikan dengan referensi ya, tapi mari kita berlogika aja. Eh, hipertiroid itu sendiri, saya pernah baca di mana ya, saya agak lupa. Hipertiroid itu kan tadi salah satunya adalah metabolisme. Terus habis itu metabolisme, kemudian dia juga mempengaruhi pertumbuhan. Nah, di sini mental itu kaitannya kan dengan CNS, yang mana CNS itu juga butuh kalori.
yang mana CNS itu juga ada metabolismenya di situ. Jadi mungkin mungkin sekali hipertiroid bisa berpengaruh ke situ. Cuman ini harusnya saya sampaikannya berdasarkan referensi ya. Kayaknya saya pernah baca referensinya, cuman saya lupa. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kalau saya sudah ketemu referensinya nanti akan saya sampaikan. Atau mari kita cari bersama-sama. Kayaknya ada penelitiannya ini kok. Saya cuman agak lupa. Pada kelenjar tiroid harus segera dioperasi, malah operasi eh kalau kelenjar tiroid harus segera dioperasi. Sorry. Tergantung dari kondisinya. Jadi ada yang tumor atau pembesaran kelenjar tiroid di mana dia hormonnya ternyata eutiroid, ternyata normal hormon tiroidnya, tidak hipo ataupun hipertiroid. Maka kalau memang dirasa tidak mengganggu, tidak disarankan untuk operasi. Tapi ketika dia apa namanya pembesaran dari kelenjar tiroid ini sudah bermanifestasi menjadi hipo atau hipertiroid yang mana memang mengganggu aktivitas, maka disarankan untuk dioperasi. Kalau pasien menolak operasi, apakah ada efek selanjutnya? Ya efeknya kan ya tadi, hipertiroid tadi bisa perburukan, hipotiroid juga demikian juga. Suka berkeringat. Oh, Anda suka berolahraga juga nggak? Atau berkeringat itu kan salah satu keringat itu kan salah satu manifestasi atau efek dari yang tadi yang kalorigenik effect tadi ya. Makanya ada keringat itu fungsinya adalah untuk eh, usaha tubuh untuk menurunkan suhu tubuh yang terlalu tinggi. Makanya berkeringat. Karena tadi hipertiroid itu tadi eh, metabolismenya tinggi, di mana kalornya yang dihasilkan juga tinggi, jadi mungkin memang dia jadi lebih sering berkeringat. Tapi tidak serta-merta kalau Anda sering banyak atau sering berkeringat itu merupakan salah satu tanda dari hipertiroid, hiperhidrosis itu ya mungkin aja ada problemnya bukan di hormonnya, tapi mungkin problemnya di yang lainnya gitu. Atau mungkin memang suatu yang normal karena memang Anda aktivitasnya banyak atau dan lain sebagainya. Memang mungkin BMR-nya tinggi bisa juga. Dari beberapa sumber yang saya baca ada yang menyebutkan, oh enggak, bukan hipofisis, hipofisis pituitary, pineal itu epifisis. Hipofisis itu yang kemarin hipofisis anterior, hipofisis posterior itu. Yang pituitary anterior, pituitary posterior. Kalau pineal itu epifisis bukan hipofisis. Kalau nanti memang Anda ketemu dengan referensi yang menyampaikan demikian, mohon saya di apa namanya di chat ininya referensinya. Oh iya, karena apa? Ini kan disampaikan bahwa orang yang banyak makan tapi tetap kurus bukan cuma karena cacingan. Iya, banyak sekali ya. Makanya Anda harus berhati-hati nih. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa kedokteran itu eh, mudah tapi sulit, sulit tapi mudah gitu. Jadi ada beberapa hal yang sign and symptoms-nya memang serupa. Maka kita mengenal yang namanya diagnosis banding. Jadi sebelum diagnosisnya tegak atau penyakit itu dipastikan suatu penyakit X gitu, itu masih didiagnosis banding dengan hal-hal yang lain karena Anda belum yakin benar apakah itu memang penyakit A atau penyakit B atau penyakit C gitu. Nah, di sini yang membedakan kita dengan nantinya yang membedakan dokter dengan yang dokter-dokter gadungan gitu, ketika mereka tidak punya ilmunya, mereka cuma baca dari Google atau dan lain sebagainya, mereka nggak ngerti. Ternyata ada diagnosis bandingnya loh. Jadi nggak semuanya yang tadi banyak makan tapi kurus itu gara-gara cacingan atau gara-gara hipertiroid atau yang ini nih yang agak mengganggu itu kadang-kadang kayak timbul pelenting-pelenting di kulit itu pasti dibilang ini herpes nih. Nah, itu nggak gitu juga karena ada diagnosis diferensialnya banyak dan Anda harus menggali itu supaya diagnosisnya bisa tegak.
tiroid dengan amandel itu sama-sama mengganggu suara habis operasi? Enggak sih harusnya. Amandel itu harusnya enggak mengganggu suara habis operasi karena dia eh, agak jauh dari plika vokalis sih sebenarnya. Justru kalau justru kalau dia tonsilitis, apa namanya, tonsilnya membesar, tonsil palatina yang membesar, itu justru akan menyebabkan perubahan suara. Itu kaitannya dengan bukan karena nervusnya, tapi karena resonansi yang ditimbulkan akibat adanya eh, tonsilitis itu sendiri. Jadi kan apa namanya, RW-nya itu kan jadi lebih menyempit. Nah, itu eh, bisa jadi mengganggu suara ya gara-gara itu. Tapi setahu saya tidak tidak gangguan gangguan suaranya berbeda. Penyebab daerah tenggorok membesar itu apakah daerah tenggorok? Oh ya, nah ini kawan-kawan yang terhormat. Ini kan nanti Anda belajar di eh modul ini tuh modul apa sih? Modul toraks endokrin ya? Iya Kalau tuh. kalau koli itu kapan ya? Saya kok agak lupa ya, yang ngomongin leher. Nah, jadi maksud saya ketika Anda ngomongin daerah tenggorok itu mungkin lebih tepatnya eh, di daerah leher depan gitu. Mungkin Anda bisa menyampaikannya demikian. Kalau daerah tenggorok itu kan pasti tenggorok itu kan trakea gitu maksud saya. Kalau yang dimaksud di sini adalah leher depan yang membesar. Nah, itu salah satu diferensial diagnosisnya adalah, salah satu diagnosis bandingnya adalah memang kelenjar tiroid. Karena kan tadi kita tahu bahwa kelenjar tiroid itu ada di paratrakea, di anterior kan, di koli yang anterior kan, di apa leher anterior. Jadi kalau ada tumor di daerah koli anterior, kita bisa pikirkan tiroid. Tapi gimana tadi cara membedakannya? Karena kita tahu tadi eh, apa namanya, bahwa kelenjar tiroid itu kalau si pasien ini menelan makanan, dia ikut bergerak. Oh, itu berarti asalnya dari kelenjar tiroid. Tapi kalau dia kok nggak bergerak, terfiksasi atau immobile, mungkin bukan asal tumornya bukan dari kelenjar tiroid. Daerah di bawah telinga saya sering bengkak. Oh ya, agak jauh ya kalau sama kelenjar tiroid ya. Karena kan bawah telinga sampai ke daerah pipi. Sementara kalau kelenjar tiroid itu kan di eh, koli anterior, atau kalau hmm, apa migration pathway-nya tadi itu kan dari foramen cecum ke eh, ke bawah ke trakea. Itu kan itu ada di mid sagittal, ada di tengah. Sementara yang kalau pipi itu kan lebih ke lateral, jadi kemungkinannya kalau tiroid sih bukan gitu. Kalau ini kalau daerah bawah telinga dan daerah pipi dan sampai ke pipi, Anda harus ini harus eh, coba dilihat atlasnya apa aja sih organ-organ yang ada di bawah telinga hingga pipi gitu. Terus itu nanti mungkin, oh iya, kan ada eh, gondok sama gondong kan berbeda ya. Kalau yang penyakit gondok itu kan yang hipertiroid ini yang ada struma dari apa namanya, glandula tiroid. Kalau yang gondongan itu kan si apa namanya, parotitisnya yang apa membesar. Itu kan dua glandula yang berbeda, dua apa kelenjar yang berbeda. Yang satunya kelenjar parotis, kelenjar untuk yang kelenjar ludah, yang satunya kelenjar tiroid ini sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin sama-sama gedenya nih karena deket-deketan kan, mungkin daerah bawah pipi apa submandibula, parotis kan submandibula, enggak, apa namanya, pipi mungkin perluasannya sampai ke mandibel, kan agak gede gitu. Tapi apa namanya, itu adalah salah satu diagnosis bandingnya aja, tapi bukan karena kita tahu ya parotis tempatnya ada di mana, terus habis itu tiroid ada di mana tempatnya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau ada pembengkakan di daerah pipi atau di submandibula itu asalnya dari
kelenjar tiroid. Tuh. Submental mungkin karena salah satu jalur dari migrasi tiroid itu kan lewat tengah kan ya, di mid sagittal kan ya. Jadi mungkin di submental mungkin mungkin aja. Mungkin kista dari apa tadi? Kista dari tiroid gitu. Kista sisanya remnant dari tiroid bisa-bisa aja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin kawan-kawan yang terhormat? Tadi ada pertanyaan, tadi saya agak bingung nih. Tentang paratiroid dan tiroid, tentang kalsium pada plasma, saya agak bingung dengan pertanyaannya. Tentang paratiroid dan tiroid, tentang kalsium pada plasma. Saya agak bingung. Kalau paratiroid, kalau tiroid kaitannya dengan kalsium plasma, tidak. Kalau paratiroid kaitannya dengan kalsium plasma, iya. Karena kan paratiroid menghasilkan parat hormon yang di mana parat hormon itu tadi fungsinya adalah untuk meningkatkan kalsium plasma. Tuh. Kalau glandula tiroid, oh ini mungkin glandula tiroid ya maksudnya. Kalau glandula tiroid itu tadi kan menghasilkan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini yang tadi berkebalikan kerjanya dengan parat hormon. Kalau yang parat hormon itu yang untuk meningkatkan kalsium plasma, kalau yang kalsitonin yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu yang untuk menurunkan kalsium plasma. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, wah 8.06. Saya jadi lebih awal masuk ke rumah sakitnya. Nah, ini mau saya sampaikan. Kita kita selalu pernah dengar ini. Adab sebelum ilmu dan ilmu sebelum amal. Yang mau saya tekankan di yang putih dulu ya. Adab sebelum ilmu. Kalau Anda eh mungkin ekstrimnya gini. Ketika Anda misalnya udah jadi dokter nih. Anda udah Anda udah jadi dokter, terus habis itu suatu ketika Anda melihat ada pasien, Anda lagi jalan gitu. Terus habis itu Anda lihat ada kecelakaan di jalan. Oh, jangan deh, jangan kecelakaan di jalan. Ini aja deh. Anda lagi jalan gitu kan. Terus habis itu ada orang yang tiba-tiba pingsan, cardiac arrest gitu. Terus habis itu pingsan, kan Anda mau ngelakuin RJP tuh, bantuan hidup dasar tuh. Anda mau RJP si orang tersebut. Tapi kalau Anda begitu orangnya pingsan, terus tiba-tiba Anda langsung mengakses toraksnya, terus langsung melakukan RJP, maka Anda akan digampar orang karena eh, Anda itu siapa? Anda itu mau ngapain? Ada orang pingsan kok malah ditekan-tekan bagian toraksnya. Maka kan seharusnya waktu ada orang yang pingsannya itu kan ada yang apa namanya ask for help dulu, ada memastikan bahwa sekeliling Anda aman, sekeliling pasien aman dan si pasiennya itu juga aman, baru Anda melakukan pertolongan. Nah, untuk memastikan Anda aman itu Anda memperkenalkan diri Anda itu siapa, Anda mau ngapain. Ini pasiennya kenapa? Anda pikir ini pasiennya kenapa? Anda siapa? Anda mau ngapain? Nama saya Mimi, saya dokter, karena ini pasiennya kemungkinannya ada henti jantung, saya akan melakukan pertolongan pertama. Itu ekstrim dari adab sebelum ilmu. Apa namanya? Jadi Anda itu sebelum amal ya bahkan. Sebelum Anda melakukan apa yang Anda tahu, Anda ya apa namanya? Apa namanya? Mendahulukan si adab ini dulu. Nah, harapan saya Anda pun begitu, gitu. Jadi seperti yang terjadi pada pagi hari ini. Sudah jam 7 tapi baru ada 35 mahasiswa yang masuk. Kemudian ini sudah jam 8 tapi ternyata hanya ada 78 orang dari 86 kalau nggak salah ya yang hadir. Bahkan ini kayaknya berapa orang terakhir ini bergabung di akhir-akhir karena tadi waktu kita sudah ditanya jawab tuh ada 70 sekian aja nggak sampai 78. Jadi kalau Anda memang mau menuntut ilmu ya Anda harus
adabnya ya diutamakan dulu gitu. Adab terhadap, oh mohon maaf ya, ini kayak saya banyak menggurui ya. Saya cukup terganggu dengan ini Kak, soalnya ketika apa namanya Anda sedang menuntut ilmu tapi Anda tidak mendahulukan adabnya, maka ilmunya ya jadi tidak bisa terserap dengan baik, ilmunya tidak bisa dipahami dengan baik gitu. Adab terhadap teman yang sesama penuntut ilmu, adab terhadap mungkin dosen atau guru yang memberikan ilmu tersebut gitu. Mungkin Anda akan bisa belajar sendiri lewat banyak referensi gitu. Silakan aja kalau memang Anda bisa demikian, dan itu memang harusnya Anda demikian. Anda harus tetap belajar dari banyak referensi. Tapi di kuliah ini sebenarnya banyak hal yang bisa Anda dapatkan atau Anda pelajari dari lebih dari sekedar Anda membaca buku. Waktu Anda baca buku, Anda itu tidak perlu apa namanya ber kayak menghiraukan orang sekitar gitu, termasuk menghormati misalnya kayak on cam, apakah dan lain sebagainya, itu Anda tidak perlu melakukan itu karena Anda melakukannya sendirian. Tapi ketika Anda berinteraksi dengan banyak orang, ya Anda harus di sini ada apa? Ada adab yang harus dilakukan gitu. Nih saya sedikit curcol karena saya habis di ghosting sama mahasiswa, berminggu-minggu saya chat tapi tidak dibalas sama sekali. Jadi saya harap Anda tidak melakukan hal demikian. Itu cukup menyakiti kami dosen yang mau membantu Anda ketika Anda mau dihubungin aja Anda nggak bisa, Anda dihubungi aja Anda tidak membalas, padahal hanya bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana, kayak gitu aja. Itu menurut saya harusnya tidak terjadi pada Anda nantinya. Kemudian sebenarnya kalau kita mau ngomongin lagi ya adab sebelum ilmu, contohnya yang ekstrim lagi lah, nggak usah ngomongin belajar lah. Waktu Anda masuk kamar mandi itu apa sih adabnya? Saya mau sapa orang tadi, siapa? Habib siapa tadi namanya? Habib Isa Ansori. Nah, ya nggak? Mari kita lihat. Habib Isa Ansori sudah di mute tadi dan ini sudah unmute. Habib Isa Ansori. Halo. Halo dok, Iya, Anda dari mana aja? tadi saya telat bergabung dok, audionya ini masih belum saya hubungkan, saya tinggal ke kamar mandi dok. Oke, terima kasih. Nah, dari kamar mandi toh Habib Isa Ansori, coba sampaikan kepada saya adab apa aja yang di dalam kamar mandi itu. Adab ke kamar mandi. Membaca doa terlebih dahulu dok, masuk Terus, menggunakan kaki kiri, terus, dilarang menyebut asma-asma Allah, terus, menjaga kebersihan, keluar dengan terus. kaki kanan. Apalagi? Oke, terima kasih. Jadi di antara sekian itu, eh, kan ternyata kan, terutama nih kalau misalnya itu Anda adalah di kamar mandi yang untuk umum ya, ada adab yang hubungannya dengan orang sekitar gitu, yang bukan bukan hanya Anda terhadap Tuhan Anda, tapi juga Anda terhadap sekitar.